Kembali di Breaking News, saya Wiki Adrian, bisa terjadi ledakan di rumah salah satu anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah warga dan relawan mengevakuasi seorang warga yang tertimpa bangunan karena ledakan. Setelah berhasil evakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ledakan ini terjadi di sebuah rumah milik anggota Polres Mojokerto. Kerasnya ledakan membuat rumah anggota polisi dan dua lainnya rusak parah. Korban tewas adalah dua orang, masing-masing Lulu Sudarwati berusia 38 tahun dan anaknya Kafa yang berusia 2 tahun 2 bulan. Yang ada kemari ini tadi. BPBD yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Pak Parman. Selamat siang Pak Parman, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Selamat siang, ya. Baik. Pak Parman, saya tahu Anda kemudian sedang sibuk di sana, tapi terima kasih sudah menyempatkan untuk memberikan kondisi terupdate di sana. Pak Parman, pada saat Anda sampai ke lokasi, kami kemudian mengenai informasi Anda langsung melakukan evakuasi terhadap korban yang tewas. Seperti apa saat itu kondisinya Pak Parman? Boleh Anda sampaikan? Jadi ketika kita jam 8.30 menerima laporan dari tim damkar, kita langsung bergerak ke lokasi. Informasinya awalnya adalah ledakan tabung LPG dan kita membawa satu regu mobil damkar beserta petugasnya untuk melakukan asesmen atau evakuasi di lokasi. Ternyata di lokasi tidak ada api dan ada ledakan yang mengakibatkan rumah roboh, kemudian ada 4 rumah lagi yang juga terdampak rusak berat maupun sedang. Sehingga kami fokus pada penanganan evakuasi korban, yaitu Bu Lulu dan anaknya, yang kita evakuasi dari reruntuhan bangunan bersama relawan dan masyarakat, serta anggota kepolisian. Serta kita secepatnya larikan ke Rumah Sakit Sitowaras di Bangsal. Dalam perjalanan informasinya sampai di rumah sakit, korban ibu dan anak meninggal dunia. Baik, dari informasi yang kemudian Anda dapatkan ataupun mungkin dari yang Anda saksikan sendiri, apakah terjadi luka parah begitu di kondisi almarhumah Ibu Lulu sehingga kemudian luka tersebut membuat korban tewas, Pak Parman, atau sempat tertimbun dan juga kehabisan nafas dan lain-lain? Mungkin sejauh ini sementara informasinya seperti apa Pak Parman? Jadi kalau melihat kondisinya, sebetulnya kalau luka tidak seberapa, dari luar tidak seberapa tampak, cuman karena kondisinya tertimpa reruntuhan material bangunan, sehingga mungkin dari sisi dalam yang berakibat. Kalau dari sisi luar luka-lukanya tidak seberapa nampak, cuman mungkin karena tertimbun material sehingga korban tidak bisa selamatkan. Tapi awal ketika kejadian, Bu Lulu sempat minta tolong, ada suara minta tolong dari tetangga sekitar. Tapi ketika kita mau masuk ke dalam, kita evakuasi, sudah tidak sadarkan diri. Baik, artinya kesimpulan awal bahwa hal yang kemudian menyebabkan Ibu Lulu meninggal adalah karena tertimpa reruntuhan bangunan begitu ya. Sempat kemudian meminta tolong dari pandangan yang kemudian Anda lihat tadi pagi begitu, tidak ada sebuah luka parah ataupun luka terbuka begitu ya Pak Parman ya? Iya. Baik, Bu Lulu tewas di jalan menuju rumah sakit atau pada saat sampai rumah sakit Pak Parman? Ketika kita sesaat setelah dibawa evakuasi ke rumah sakit, terus ada informasi dari petugas tenaga kesehatan yang menginformasikan kepada petugas yang di TKP bahwa Ibu Lulu dan anaknya
meninggal dunia. Jadi sudah saat di rumah sakit baru dapat informasi ke TKP begitu. Putra dari Bu Lulu, Kafa, juga meninggal dunia. Meninggal dunia di tempat menurut informasi yang kami peroleh. Betul Pak Parman ya? Kalau secara medisnya kita nggak tahu persis, cuman karena kita nggak bawa alat itu ya. Baik. Ketika kita pastikan itu ketika sudah sampai pada rumah sakit dicek oleh tenaga medis juga sudah meninggal begitu. Tapi pada saat ditemukan juga tertimpa reruntuhan ya untuk Kafa sendiri? Iya, iya. Posisinya kelihatannya ibu itu masih kalau bahasa Jawanya masih nemani tidur dengan anaknya itu tadi. Jadi posisinya masih di tempat tidur. Baik, Pak Parman, tadi Anda sempat sampaikan bahwa terjadinya ledakan, kemudian BPBD langsung kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait dan juga langsung datang ke lokasi. Pada saat datang tidak ada api ya? Tidak ada. Oke, artinya hanya asap saja atau seperti apa kondisinya saat itu? Atau sudah tidak ada asap? Ketika datang, jadi asap bercampur dengan debu, reruntuhan bangunan yang roboh. Jadi sehingga mobil pemadam kebakaran petugas hanya standby saja. Standby barangkali terjadi kobaran api. Tapi sampai saat ini tidak ada kebakarannya, tidak ada. Baik. Pak Parman, sedikit saja, mungkin dari berbagai macam peristiwa yang kemudian sempat ditangani begitu. Kalau dalam kasus ledakan gas LPG, apakah memang dimungkinkan untuk memberikan dampak kerusakan yang terjadi seperti sekarang? Artinya kalau dari informasi yang disampaikan tadi oleh rekan Solahuddin, kerusakannya bahkan sampai ke rumah keempat, Pak Parman. Apakah itu memang bisa sejauh ini ya, walaupun kita kemudian belum tahu hasil olah TKP dari kepolisian, bahwa memang mungkin ini terjadi karena ledakan gas LPG atau ada sebab lain? Dan kemudian pada saat Anda sampai, adakah kemudian bau mesiu misalnya, ataupun mungkin bahan peledak atau seperti apa, Pak Parman? Ketika kita ke TKP lokasi, bahwa di situ memang satu bau gas LPG atau amonia itu tidak ada. Yang ada hanya bau asap-asap itu. Bau debu begitu ya? Iya, seperti bahan petasan sepertinya itu. Oh, baik. Tapi yang bau LPG tidak ada. Oke, artinya bau bahan peledak begitu ya yang kemudian Anda cium pada saat itu ya, dan juga mungkin terkonfirmasi oleh beberapa orang yang hadir pada saat itu ya? Iya, betul. Jadi memang, terus yang kedua, baunya memang bau menyengat, bukan bau amonia, karena LPG itu pasti ada bau amoniaknya. Rumah dampak daripada, kalau LPG yang meledak, tidak sampai pada 5 rumah, saya koreksi, tapi yang betul 5 rumah, bukan 4. Jadi 5 rumah, baik. sampai dengan 5 rumah yang terdampak. Yang 2 itu rusak berat, termasuk di lokasi TKP, kemudian yang 3 itu rusak sedang. Baik, artinya boleh nggak kalau saya simpulkan bahwa ini ledakannya terjadi bukan disebabkan oleh gas LPG? Wah, kalau kesimpulannya masih terlalu dini begitu ya? Iya, terlalu dini. Tapi secara logika ini nggak mungkin. Inavis saja. Secara logika ini nggak mungkin terjadi karena ledakan gas LPG ya? Ya, kalau ledakan LPG itu pasti ada kebakarannya, kemudian ada baunya. Amonia, ini nggak ada bau amonia, juga tidak ada bahan yang terbakar. Jadi kami juga nunggu aja dari tim Inavis, dari kepolisian, bagaimana apa penyebab utamanya. Baik, kita terus menunggu kondisi terupdate di sana seperti apa. Pak Parman, mungkin Anda boleh sampaikan rencananya setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Parman dan juga teman-teman di BPBD dan juga mungkin berkoordinasi dengan relawan. Setelah ini akan apa aktivitasnya di sana? Jadi ini tadi setelah kejadian ini langsung kita koordinasi dengan jajaran kepolisian, relawan, TNI, serta pimpinan Kepala BPBD Pak Kalaksa, karena ini situasinya masih juga musim hujan, maka kami menyiapkan terpal atau tenda terpal-terpal untuk rumah yang atapnya hancur.
sehingga kami masih bisa melindungi material atau barang-barang yang berharga yang di rumah yang terdampak. Jadi Baik. kita sudah kirimkan material berupa bantuan terpal untuk menutup atap rumah yang hancur, begitu. Baik, anggota BPBD yang diturunkan untuk bergabung di sana ada berapa orang, Pak Parman? Ini ada 15 personil. 15, tentu saja Termasuk akan damkar. berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan juga kepolisian begitu untuk memudahkan dan juga membantu apa yang bisa saja dibantu di sana begitu ya. Betul. Pak Parman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews. Selamat bertugas kembali, terima kasih. Baik, kembali ke rekan Solahuddin. Solahuddin, mungkin Anda akan sampaikan sedikit terkait dengan kondisi terkini di sana. Silakan Solahuddin sebelum kita akhiri breaking news. Sampai saat ini belum ada update terbaru ya. Cuman memang seperti yang tadi saya sampaikan dari awal, lokasi memang ditutup dan dijaga ketat oleh petugas dari Sabara Polres. Tadi juga ada beberapa petugas BPBD yang datang ke lokasi membawa terpal seperti keterangannya Pak Parman, bahwa terpal itu nanti untuk sementara digunakan menutup atap rumah yang kondisinya hancur. Demikian. Baik, Solahuddin, terima kasih atas berbagai informasi yang Anda sudah sampaikan. Tentunya kita akan terus tunggu informasi terkini dari sana dan juga informasi dari olah TKP yang saat ini sedang dilakukan oleh kepolisian. Solahuddin, terima kasih sudah bergabung. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, saat ini kita kemudian masih dapat lihat kondisi terkini di mana terjadi ledakan di sebuah rumah milik anggota polisi yang terjadi ledakan sekitar pukul 8 sampai dengan 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat pagi ini. Dan tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Parman dari BPBD bahwa rumah yang terdampak dari ledakan ini totalnya terkonfirmasi tadi ada 5 rumah begitu dengan kondisi kerusakan bervariasi, ada yang rusak parah, kemudian rusak sedang hingga rusak ringan. Dan saat ini di lokasi masih dilakukan olah TKP oleh kepolisian, walaupun kita kemudian dari gambar yang disampaikan oleh rekan Solahuddin belum bisa dilihat begitu kegiatannya seperti apa karena sterilisasi dilakukan dan saat ini Solahuddin masih berdiri di area luar dari garis polisi. Pemirsa, demikian breaking news saya Weki Adrian. Sampai jumpa.